Oke, ya kita mulai. Jadi selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah Waalaikumsalam wabarakatuh. hadir KM-nya Muhammad Hagi Mugia Amru. Itu absen yang pertamanya memang kosong yang baru masuk ya. Amru, siapa lagi nih? Satya, Tasya, kemarin saya tanya Teddy ya. Oke, sudah banyak ya. Hari ini kita akan bahas mengenai ilmunya digital marketing, tapi tidak ke digital marketingnya, ke ilmu sistem informasinya. Jadi ilmu digital marketing itu bukan punyanya orang marketing lagi ya, tapi sudah jadi ilmunya sistem informasi, jadi ilmunya entrepreneur. Mungkin kalau kuliahnya Pak Rektor ada pelajaran seperti ini. Saya akan ceritakan dari sisi berdagang ya, karena saya juga berdagang. Saya akan ceritakan bagaimana sih ilmu ini secara praktis, secara sederhana ya. Nggak usah susah-susah, tapi memakainya gimana gitu ya. Kita akan sharing slide-nya sebentar. Oke, jadi ilmunya digital marketing itu sekarang dulu jarang ada mahasiswa yang mau jualan. Zaman saya itu jarang sekali ya mahasiswa mau jualan. Kalau sekarang, wah banyak jualan online. Bahkan saya bertemu dengan mahasiswa yang punya beberapa toko online di Lazada, di Tokopedia itu jualan sepatu ya. Wah, hebat sekali zaman sekarang. Jadi yang namanya kuliah itu benar-benar cari ilmu karena dia sudah punya pekerjaan ya. Benar-benar cari ilmu, cari jaringan, pertemanan ya. Kemampuan soft skill, cara berbicara dilatih, ya, cara cara menyampaikan pendapat secara tertulis dan lisan dilatih karena dia sudah bekerja ya. Nah, ini adalah materi kita, kita sharingkan. Oke, ini adalah materi kita hari ini. Sebentar kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai slide-nya muncul, mungkin agak lama. Jaringannya lagi nggak terlalu bagus hari ini. Belum muncul juga ya. Masih belum muncul ya? Masih Pak, masih belum muncul. Ya, Belum oke. ada, Pak. Kita tunggu ya. Ini Nah, udah ada, adalah Pak. judulnya, jadi mengelola proses bisnis berdasarkan perspektif dari stakeholder. Pertanyaannya siapa dulu stakeholdernya ya? Stakeholder yang paling pertama di ilmu sistem informasi dan ilmunya pemasaran adalah customer. Yang kedua yang punya uang, owner ya. Berikutnya kalau di S2 diajarkan adalah pemerintah yang punya regulasi. Kemudian ada asosiasi, ada yang menjadi pengamat untuk regulasi, misalkan untuk peraturan keuangan, OJK, PPATK, semuanya stakeholder. Customer itu bisa customer langsung atau customer tidak langsung. Misalkan kalau universitas, customernya mahasiswa, yang tidak langsungnya mungkin orang tua. Ya. Nah, mengapa sistem informasi ini yang mengelola proses bisnis harus berpikir mengenai sudut pandang stakeholder? Kadang-kadang yang kita pikirkan baik mungkin tidak selamanya dianggap sebagai satu nilai baik atau nilai value oleh customer kita. Punya sistem sudah dirancang dengan bagus, mungkin belum tentu dianggap sebagai value. Jadi kita harus sering-sering tanya ya, tadi ngobrol, buat angket, buat survei. Atau kalau nggak ada angket, nggak ada survei, kita bongkar data pembelian kita, database kita cek sebetulnya minatnya di mana sih, trennya di mana. Kalau kita nggak punya angket ya, kita buka secara analitik bagaimana sih database kita, data penjualan, tapi dia harus pakai member. Kalau bukan member, ya tentunya kita nggak bisa tahu data penjualan dari anggota kita.
Nah, nanti kita bisa tahu sebetulnya customer kita siapa, stakeholder kita benar-benar stakeholder itu siapa sih, yang benar-benar customer kita. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau kita ingin punya sistem, kita harus tahu siapa sih benar-benar. Mungkin ada yang bukan bukan benar-benar customer kita, bukan stakeholder kita. Nah, kita harus tahu. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di hari ini. Kita ada 23 slide, saya akan ceritakan dengan dasar dari Bapak John Zahman. Jadi kata John Zahman ini kira-kira kalau bikin sistem, coba berpikirlah dari sudut pandang yang punya uang. Kalau bikin sistem maunya kan untung, bisa jalan terus-menerus sistemnya saat si owner tidur misalkan. Tapi juga berpikirlah kalau jadi seorang programmer, emang gampang bikin sistem seperti itu gitu ya. Atau berpikirlah dari seorang pembuat sistem, mengelolanya bagaimana, update-nya bagaimana, manajemen perubahannya kalau ada perubahan yang satu ke yang satu, supaya konsisten value-nya, jangan yang sesudah yang dianggap bagus ternyata hilang gitu pada saat update misalkan. Atau mungkin lihat langsung kepada pemegang saham stakeholdernya. Jadi kata Bapak John Saman ini kalau bikin sistem harus punya multi perspektif, kira-kira seperti itu. Jadi harus tahu membuat suatu enterprise arsitektur itu harus tahu seperti apa sih sudut pandang dari orang-orang yang terlibat. Jangan sekedar kita buat sistem, kita harus tahu bagaimana. Membuat sistem ternyata memberatkan yang memasukkan data, kasihan. Berpikirlah sebagai seorang yang memasukkan data. Jangan ada membuat sistem, buat data baru lagi. Yaitu kata John Zahman. Jadi dia bercerita ada sesuatu yang namanya representasi yang harus kita pikirkan dari setiap orang, dari setiap pihak yang berbeda. John Zahman ini membuat yang namanya enterprise arsitektur atau kerangka dari enterprise yang disebut dengan kerangka Zahman. Nah, ide dia bagus, jadi membuat sistem itu setelah nanti diluncurkan tidak ada yang komplain, ya, tidak akan ada yang marah-marah. Caranya bagaimana? Nah, kita harus tahu apa sih yang diinginkan pelanggan. Coba tuliskan di chatting. Kalau kita punya kita sebagai pelanggan, misalkan kita sistemnya adalah marketplace ya. Coba di chatting. Pengennya sistemnya seperti apa sih? Coba kalau sekarang kita jadi pelanggan dulu nih, jadi customer. Coba tuliskan di chatting. Maunya jadi apa sih kalau kita punya sistem? Ya mudah. Mudah digunakan, aman, betul, mugia, faktul, agi, responsif, cepat ya. Pengennya yang seperti itu, nggak mau yang lelet, lambat ya. Apalagi saat diketik kita sudah kemana, sudah mandi, masih belum ada keluaran gitu. Nah, pemikiran ini sebetulnya pemikiran yang dasar ya, baik S1 maupun S2 sama. Kita harus tahu pemikiran mereka gitu. Siapa lagi nih yang jawab? Oh, cuma 2 orang yang cerita ya. Oke. Itu adalah pemikiran seorang pelanggan. Nah, kita lihat setelah saya kumpulkan ternyata banyak nih yang diinginkan pelanggan. Coba lihat, kita lihat mungkin dari sudut kiri dulu ya. Harus responsif, betul tadi seperti kata siapa, kata Mas Agi ya, harus responsif. Nyaman, betul nyaman ya. Jadi jangan bikin pusing, harus senang, tampilannya bagus, UI UX-nya bagus ya. Kualitas layanannya memuaskan. Kalau pakai marketplace, kita mengirim bisa milih mau pakai yang mahal, pakai yang cepat, bisa milih. Ada retur mungkin kalau di marketplace ya. Kemudian macam-macam lah, ada aplikasi yang memberikan penawaran-penawaran diskon mungkin, buy one get two, mungkin buy two get free one misalkan. Ada sesuatu yang khusus hadiah bagi yang beli banyak ya. Kemudian ada keamanan tadi oleh kata siapa Mas Mugia ya, keamanan gitu ya, jangan jangan sampai data kita dicuri gitu. Kita bisa lihat testimoni setiap orang sebelum membeli. Ya macam-macam ini adalah keinginan. Nah, ini keinginan itu bisa ada yang benar-benar mendominasi, ada juga yang mungkin keinginannya
tidak semuanya kita harus prioritaskan. Nah, ini kita harus sering ngobrol, kita sebagai seorang, kalau di enterprise kita namanya DevOps ya. Seorang DevOps itu berusaha menemukan kesamaan antara keinginan dari customer dengan sistem yang kita berikan, atau yang disebut dengan service atau layanan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pemikiran dari seorang owner? Ya, mungkin di sini saya tidak akan tanya sebagai owner ya, mungkin kita bukan owner. Nah, kita lihat saja apa sih yang diinginkan oleh owner. Ternyata owner juga banyak yang diinginkan. Ini ada beberapa perkataan yang mungkin tidak atau belum pernah didengar, misalkan TCO. TCO itu adalah total cost ownership ya. Jadi dia mengeluarkan uang itu harus ingin ada untungnya. Jangan sampai udah punya punya sistem dia yang bayarin, dia yang modalin, nggak punya untung gitu ya. Kemudian dia ingin supaya karyawannya patuh, nurut, disuruh kerja, membuat sistem, program, mau. Namanya juga owner. Dapat keuntungan banyak, pasti untungnya pengen banyak ya. Kalau bisa ada efisiensi mungkin. Kemudian owner itu jarang ingin ingin mentraining, tapi ya dia inginnya karyawan bisa belajar sendiri lah, punya skill yang bagus. Padahal kan karyawan harus di-training juga ya. Banyak keinginan yang tidak sama dengan karyawan ya. Jadi owner pengennya sistemnya 24 jam mungkin beres penjualan, tapi kan tidak mudah, harus ada fasilitas. Ya banyak sekali ini ada data analis, mungkin strategi harus terukur, jadi harus ada yang namanya lead scoring, jadi mencari potensi customer yang baru, kompetitor bisa terkalahkan, wah banyak nih. Pelanggannya terikat, tidak akan kemana-mana. Pokoknya dia mau, tapi belum tentu semuanya bisa dikerjakan oleh seorang perancang sistem atau seorang programmer. Dia nggak peduli, pokoknya mau aja. Saya ingin terintegrasi, walaupun ternyata tidak mudah, pokoknya namanya juga owner. Nah ini, kita berpikir nanti yang bisa kita penuhi itu kita sesuaikan. Yang biasanya keinginan dari owner kita sebut dengan nilai bisnis atau value bisnis ya. Nah, kita harus menyamakan antara value bisnis dengan kemampuan kapasitas kita. Nah, itulah yang disebut dengan penyesuaian kapasitas. Kita buat strateginya yang bisa mengikuti strategi bisnis. Ini kalau di ilmu strategi namanya alignment. Jadi menyamakan antara value dari pemilik dengan value yang bisa kita bantu untuk mendukung pemilik, itu alignment. Atau namanya penyesuaian kapasitas kita mampu nggak gitu. Kadang-kadang yang diminta bisa melebihi daripada kapasitas kita. Atau juga bisa-bisa melebihi dari etika IT misalkan. Nah, kalau ingin melihat data kompetitor kadang-kadang kan bukan hal yang mudah bagi seorang IT. Misalkan lihatlah data kompetitor jualannya berapa, promonya apa, kita akan ikut saingin. Wah, itu kan permintaannya kelihatannya mudah, tapi bagi seorang informasi ya nggak mudah. Gimana cari data kompetitor kan tidak mudah ya. Ini keinginan dari seorang owner atau seorang bos lah kira-kira ya. Nah, sekarang kata zaman, lihat juga siapa yang buat program, ya, siapa yang masukkan data. Saya ambil contoh satu lah supaya nggak panjang-panjang, yaitu yang membuat program atau perancang saya sebut di sini ya. Masih banyak stakeholder lain, misalkan orang yang membuat peralatannya siap, orang yang mengkonfigurasi sistem, yang melakukan penginstalan sistem, banyak cara berpikirnya. Jangan membuat sistem yang diinstalnya susah, yang dimasukkan datanya susah. Nah, banyak. Tapi saya pilih stakeholdernya tiga lah. Yang ketiga ini adalah kita ingin tahu apa sih keinginan dari perancang builder. Jadi sama menyebutnya seorang builder yang bangun. Nah, kita lihat di sini. Silahkan amati ya. Ini saya kasih warna-warni sebetulnya sama aja. Cuma supaya tidak bosannya ada warna biru, ada warna merah. Misalkan ada namanya kalau dulu di sini adalah Scrum, Kanban, Agile itu adalah proses untuk melakukan bisnis proses re-engineering. Kalau lupa lihat lagi apa disebut dengan re-engineering ya. Itu cara meniru nilai-nilai baik dari perusahaan lain ya. Caranya bagaimana gitu. Nah, membangun itu tidak mudah
kebanyakan mahasiswa S1 setelah masuk ke dunia industri itu tidak diperkenankan untuk membuat sistem baru. Karena sistem yang udah di perusahaan itu sudah sangat lebar, sangat luas, sangat dalam. Kita mungkin cuma memperbaiki ya, jaranglah membuat sistem baru. Jadi kalau di S1 di kuliah kita bisa buat sistem baru buat tugas akhir, tapi kalau di pekerjaan tidak mudah. Mereka lebih banyak menekankan integrasi, memperbaiki sistem, update, atau kalau di istilah programmernya ditambahkan patch, ditambahkan. Harus ada blueprint, jadi nggak sembarangan buat membuat program. Harus bisa berhubungan dengan cabang-cabang mereka, ya. Jadi buat program itu nggak boleh mikir sendiri, tapi datanya harus bisa di-sharing ke departemen lain, ya. Inilah. Nah, pemikiran-pemikiran ini harus kita terapkan, jadi sekarang berpikirnya harus berbagai sudut pandang, multispektif. Mulai sekarang coba di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita jadi mahasiswa, kita berpikir bagaimana sudut pandang seorang dosen menilai supaya nilai kita bisa sama dengan standarnya. Kira-kira kalau dosennya seperti ini, seperti saya mungkin, ujiannya seperti apa sih? Gitu. Kalau nggak tahu ditanyakan, kalau nggak kita menganalisis. Kalau nggak bisa mewawancara langsung, kita buka data, kita analisis dari data. Kita bisa berpikir kalau misalkan Unicom seperti ini, mengapa sih Unicom melakukan hal ini? Kita punya perspektif seolah-olah kita yang mengelola Unicom. Sekarang harga lagi naik, kita berpikir pemerintah itu cerdas, bukan orang bodoh, pasti orang pintar. Tapi kenapa mereka masih melakukan kenaikan harga? Berpikir seolah-olah kita pemerintah, kenapa gitu? Cari jawabannya, jangan hanya sekedar demo, kita juga harus tahu jawabannya kenapa. Oke, maaf. Mungkin sekarang belum jadi manajer. Lihat berita di koran-koran, ada beberapa perusahaan yang merger, ada beberapa perusahaan yang gabung. Coba kita berpikir kenapa mereka gabung ya. Dan kita melakukan multi perspektif. Multi perspektif dari seorang builder, ya dia dirancang membuat sistem yang sekali jalan. Tidak peduli berjalan di aplikasi dalam bentuk Android, dalam bentuk web, harus dituntut membuat satu yang sekaligus jalan, multi-platform. Jadi sistemnya adalah kalau membuat web sekaligus sistemnya Uh, apa namanya, reaktif atau responsif ya? Responsif ya. Jadi sekaligus buat situs web juga, mobilenya juga gitu ya. Ada istilah over, ini mouse-nya mungkin tidak muncul ya. Over value. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang builder membuat program, buat aplikasi sistem yang terlalu berlebihan. Padahal nggak diminta, namanya juga kita kasih buat yang perfect, sempurna. Tapi kadang-kadang tidak dibutuhkan, kata owner saya nggak butuh, saya nggak bisa bayar. Bukan itu yang saya inginkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita membuat sesuatu yang lebih daripada yang diminta gitu. Gitu, ini ada kata istilah over value ya. Kadang-kadang juga kita melupakan namanya integrasi, kita lupakan. Atau kita hanya merancang yang namanya platform, tidak konten. Jadi kalau di media sosial itu kita hanya merancang sistemnya, akunnya, tapi mungkin kontennya orang lain. Ada beberapa orang yang menambahkan konten. Nah, itulah. Tapi yang penting juga kita sebagai orang yang merancang, kita ingin dapat uang, dapat insentif. Jangan sampai kita sudah kerja capek-capek, pembayarannya tidak sesuai. Paling susah di dalam situasi menghargai yang namanya sistem. Lebih susah lagi menghargai yang namanya aplikasi ya. Kalau di informatika, kadang-kadang kita sukar menghargai berapa sih membuat program itu. Nah, lebih susah lagi kalau kita membuat sistem. Berapa sih harganya membuat sistem? Nah, itulah tidak mudah ya. Jadi di sini ada seorang DevOps, yaitu yang mengembangkan program dari informatika, orang-orang informatika, sedangkan kita namanya Enterprise Architect. Sekali lagi kalau kita namanya Enterprise Architect. Jadi kita bukan kepada programnya, tetapi kepada integrasinya, kepada pengembangannya, bagaimana dampak kepada stakeholder, bagaimana menanggapi komplain,
menyampaikannya kepada DevOps, bagaimana kita melihat kebijakan menjadi satu software, satu sistem. Nah, itu kita adalah enterprise architect. Jadi kalau DevOps itu orang-orang informatika, ya, teman-teman kita di informatika. Contoh di sini adalah kita akan membuat suatu sistem. Bagaimana sih perspektif dari sistem yang namanya Customer Relationship Management? Ya, kita lihat ya. Wah, ini secara teori yang namanya CRM itu bukan hanya berhubungan dengan jual-menjual atau pasar memasarkan, tapi ada yang namanya melayani customer, ada purna jual ya. Ada juga program-program untuk orang-orang yang sudah loyal, ada program loyalty ya. Yang sudah lama menjadi anggota, ada beberapa kekhususan. Ada retensi anggota yang mungkin customer kita yang sudah tidak lagi beli belanja ke kita, sudah tidak ada datanya, mungkin sudah nggak perlu diperlukan karena mungkin sudah meninggal ya, sudah berbeda, hmm, berbeda peminatan mungkin ya. Ada juga yang ngurusin kontak dan akun, jadi bagaimana menghubungi yang namanya customer, calon customer, potensial customer. Dalam menjual ada yang namanya cross-sell. Jadi kalau misalkan cross-sell itu kalau kita jual barang sesuatu, misalkan apa ya, menjual yang namanya odol, mungkin sebelahnya adalah cross-sell-nya sikat gigi ya. Yang menjualkan baju, mungkin cross-sell-nya adalah misalkan dasi. Ada juga upsell, kalau upsell ini biasanya diskon. Jadi beli berapa, dapat berapa, itu namanya upsell. Biasanya kalau kita lihat ke marketplace, orang lain juga membeli ini, itu adalah cross-sell. Orang lain juga membeli ini, mungkin Anda juga akan membeli. Atau belilah 3 lagi, maka akan dapat ongkos kirim yang gratis, itu namanya upsell ya. Jadi upsell itu menambah jumlah, terus harganya dikurangi, itu upsell. Kalau cross-sell, menambah menambah jumlah variasi pembelian gitu. Beli sekaligus paket lebih murah daripada kita beli al carte itu beli satu persatu ya. Itu. Dan program-program ini harus dibuat sistem informasinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya kita harus tahu dulu yang namanya sistem mencari pelanggan. Ada yang namanya calon pelanggan atau pelanggan bakal jadi customer yang disebut dengan pelanggan potensial atau leads. Jadi di sini lead itu adalah dari orang yang bakal jadi pembeli, orang yang baru datang ke situs kita, mulai suka, jadi follower di Instagram, kemudian mulai memberikan tanda like. Nah, dari tanda like, bagaimana caranya dia supaya menjadi buyer? Itu yang disebut dengan sales funnel. Dari lead, baru calon, kita kunjungi, ya, kita kasih informasi, dan seperti itu. Nanti sistemnya, yang namanya CRM itu berjalan terus-menerus ya. Di sini ada yang mengembangkan sistem, sistem juga ada yang bertanya produk apa saja yang harus dijual, ada juga yang menggabungkan dengan sistem partnership. Jadi menjualnya itu dengan anggota to anggota. Jadi anggota menjual kepada anggota. Mungkin dia akan dapat diskon, bisa pakai multi level marketing, ya dulu masih ada multi level marketing, atau bisa kita beli dengan nomor keanggotaan, sehingga orang yang memberikan rekomendasi dapat keuntungan, yang kita beli bisa lebih murah, ya macam-macam lah beberapa strategi. Jadi kita sebuah sistem yang menarik bagi customer, yang menguntungkan ya. Kalau beli barang maunya serba murah, serba cepat, apalagi ya terbaik, kualitas barangnya. Misalkan beli apa ya, beli baju lah, kemeja, baju kaos ya maunya yang apa termurah, tercepat datangnya, kualitasnya terbagus, jangan sampai dicucinya rusak. Nah, itu semua harus dijalankan dalam suatu informasi. Itu bukan hal yang biasa, hal yang susah ya. Biasalah kita lakukan dalam digital marketing ya. Masalahnya customer itu trennya berubah.
Yang kalau kita membuat satu sistem, kita harus tahu yang nama stakeholder itu berubah-ubah. Dulu owner pengennya begini, sekarang beda. Keinginan dari customer dulu begini, sekarang berbeda. Gimana caranya membuat sistem yang stakeholdernya selalu berubah-ubah? Nah, itu butuh suatu kemampuan untuk menangkap perubahan tersebut. Trennya berubah ya. Dulu yang dicari harga murah, sekarang yang dicari adalah ongkir, ongkir gratis. Dulu yang dicari apa, sekarang berbeda ya. Dulu yang dicari, dulu nggak ada yang mencari cashback ya, sekarang orang cari cashback gitu ya. Berbeda. Nah itu kita harus ikuti perubahan zaman, terutama dalam zaman digital ya. Di sini ada sedikit teori. Jadi namanya Customer Relationship Management ini merupakan suatu pengembangan dari kepartneran. Jadi kalau bisa mulut ke mulut dijadikan satu sistem. Marketing yang paling bagus itu mulut ke mulut, orang percaya. Bagaimana mengganti memasarkan dari mulut ke mulut? Oh, saya beli sistem ini, saya beli barang ini. Gimana caranya menjadi sistem? Kita buatlah testimoni. Ya. Testimoni itu merupakan pengganti dari marketing mulut ke mulut. Dulu jarang ada orang mau beli baju di marketplace karena nggak bisa dicoba, nggak bisa dipegang, nggak bisa diketahui apakah bahannya halus atau bagaimana. Nah, caranya gimana? Pakai testimoni. Ya. Atau kita buatkan khusus program bagi orang-orang yang bisa merekomendasikan kepada temannya, namanya PRM, Partner Relationship Management. Kita kasih diskon kepada yang direkomendasikan maupun yang merekomendasikan. Bisa saja seperti itu ya. Jadi PR ini akan membantu memberikan informasi terpercaya kepada temannya mungkin. Ya seperti itu. Berbagai cara lah kita coba di sini. Ini tipe-tipe customer. Jadi kalau di sini ada yang ingin berjualan, berdagang, kita membuat sistem, kita harus tahu. Pertama adalah orang yang baru pertama kali mulai suka dengan produk kita. Namanya adalah new lead. Kita sebut dengan lead. Lead itu, lead customer sering disebut dengan potensial customer, atau sebenarnya sebutnya dengan lead ya. Nah, kemudian ada juga yang tipenya adalah sudah datang ke sistem kita, mulai follow kita, mulai ingin tahu, mulai bertanya. Ini adalah namanya working lead. Disebut working karena kita butuh usaha untuk memindahkan dia menjadi orang yang mau beli. Dari sana ada orang yang mulai bertanya, namanya nurturing lead. Nurturing itu ada orang-orang yang membutuhkan asupan informasi. Dia bertanya, cepat-cepat dijawab, kasih leaflet, atau kalau dia tergabung di dalam mailing list grup kita kirimkan beberapa PDF-PDF tentang barang kita. Nggak boleh dibiarkan yang namanya nurturing leaf. Setelah nurturing leaf, hasilnya outputnya ada dua. Orang yang menolak, ada orang yang menerima. Kalau yang menolak disebut dengan unqualified, bukan segmen kita, ada juga yang qualified. Ini jadi topik menarik, bagaimana membuat sesuatu yang liker, orang yang suka menjadi buyer. Gimana caranya? Kalau kita pakai Instagram misalkan ya, ada yang mulai suka, ya jangan sampai semua suka doang, tapi nggak mau beli. Kalau kita punya toko, kita punya Instagram, isinya semua kompetitor, rugi. Kompetitor cuma ingin tahu bagaimana perkembangan produk kita. Isinya nggak ada yang namanya customer, percuma. Punya Instagram, isinya semuanya kompetitor, percuma ya. Mereka adalah bukan orang-orang yang bisa menjadi qualified lead. Tidak bisa. Mereka cuma hanya ingin menonton produk kita. Ya. Ini ada situsnya, kalau ingin tahu lebih detail, silahkan, ceritanya cukup menarik ya. Bagaimana orang-orang tipe-tipe ini kita harus tahu. Nah, yang jadi salah kalau informasi tidak memikirkan seperti ini. Karena strateginya nanti berbeda-beda. Kita membuat manajemen informasinya tidak boleh sama. Kalau ternyata dalam CRM itu lebih banyak yang tipenya new lead, ya tentunya berbeda. Kita harus banyak membuka beberapa channel supaya mereka bisa tertarik. Kadang-kadang harus pameran langsung,
harus turun kepada mereka langsung. Kalau mereka masih new lead. New lead ini merupakan customer yang berpotensi tapi belum tahu betul tentang kita gitu ya. Jadi kalau Unicom ingin memasarkan tentang program studinya, kita harus tahu channel yang tepat karena new lead ini sangat berhubungan dengan channel. Apakah melalui TikTok, mungkin kalau channelnya adalah orang yang suka TikTok, apakah melalui televisi, melalui surat kabar, atau melalui YouTube. Nah, yang namanya new lead itu channelnya harus tepat. Channel itu berarti cara kita memarketkan. Kita harus membuat sistem yang tahu bagaimana cara memarketkan, jangan sampai salah gitu. Anak sekarang jago-jago di bidang namanya media sosial ya. Jagolah mereka. Prosesnya disebut dengan menggenerasi lead generation. Jadi undang, masuk ke media sosial, ke web, bangun relasi ya, dengan lead-lead kita. Lead ini adalah potensial customer, sekali lagi kita kategorikan, kita assessment siapa sih yang bisa menjadi customer potensial. Nah, ini kita sampaikan kepada orang bisnis, kepada bagian sales, bagian marketing. Ini profilnya. Kita dari manajemen informasi mengambil data, misalkan data yang datang itu kita analisis. Analisis namanya analisis leads. Kita buka Instagram kita, kita data siapa saja tipe-tipe yang datang ke kita. Nah, kemudian kita lakukan analisis, kita sampaikan, oh tipenya kebanyakan yang memberikan like adalah mahasiswi. Berarti wanita masih dengan umur mahasiswi itu yang suka dengan produk kita gitu ya. Yang suka tipenya komplain, oh siapa saja. Oh ini bukan komplain bisa menjadi satu masukan, bisa juga dia adalah bukan calon pembeli. Dia unqualified lead ya. Sampaikan, kita buat sistem seperti ini. Jadi yang namanya CRM itu bukan hanya sistem yang mendata, tapi sistem yang membantu mengambil keputusan. Ada produk yang baru, belum tentu langsung diterima. Tapi kalau kita sudah punya reputasi, sudah punya brand, cepat sekali diterimanya. Kita lihat apakah tipe lead-nya itu ada yang mengejar reputasi, ada yang mengejar brand, ada juga tipenya yang butuh penjelasan. Mungkin kalau mahasiswi, orang-orang yang pintar ingin melihat kontennya, bagaimana kalau makanan ini sehat atau tidak sehat, berapa sih karbohidrat di dalamnya, berapa protein, mungkin sampai ke sana tipe-tipe yang scientific, yang tipe-tipe orang yang ingin tahu. Nah, inilah salah satu tugas dari manajemen sistem informasi. Kita sebagai lead generation, kita harus tahu bagaimana caranya. Kita lihat dulu dari yang kiri mungkin ya. Kalau dari sisi strategi, kita harus tahu bagaimana kita memberikan informasi, asupan informasi kepada nurture lead. Mereka orang-orang yang senang informasi. Menggunakan frequently asked question, FAQ, misalkan. Kemudian kita bisa tahu segmen-segmennya siapa, apakah orang tua, wanita, mahasiswi, umur berapa, dan jam berapa kita harus menampilkan produk, misalkan. Kemudian setelah mereka loyal, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang-orang yang sudah loyal, sudah jadi anggota, kita kasih beberapa promo untuk khusus anggota, ya, seperti itu. Kita pakai strategi. Nah, strategi dan analisis strategi. Ya. Kemudian ada juga promosi strategi kepada orang-orang yang sudah menjadi anggota kita, apakah lewat media sosial, pakai email. Ada juga beberapa email yang sengaja menangkap customer lead baru ya. Jadi misalkan kalau kita buka web, suka ada tulisan, apakah Anda ingin jadi member? Nah, jawabnya iya atau tidak. Itu yang disebut dengan opt-in. Dan dengan kata opt-in, OPT-in ya. Opt-in berarti kita meminta customer untuk masuk kepada mailing list kita, menjadi anggota kita, itu namanya opt-in. Kalau opt-out, itu memaksa langsung masuk. Jadi kurang bagus kalau opt-out ya. Jadi setiap orang-orang yang terdaftar, yang like, kita langsung masukkan dia sebagai calon customer. Kurang bagus itu namanya opt-out ya. Tapi kalau opt-in bertanya. Jadi silahkan ketikkan jika ingin masuk ke mailing list, subscribe, itu opt-in. Kalau opt-out langsung kita daftar,
maka kita langsung dijadikan sebagai calon member. Ya, bisa pakai opt-in atau opt-out. Nah, kita yang membuat sistemnya harus fleksibel. Mau perusahaan kita seperti apa? Apakah opt-in atau opt-out? Nanti dari sana kita juga harus berpikir bagaimana supaya sistem kita kalau bisa dicari di mesin pencarian SEO strategi. Apakah buatnya dalam bentuk landing page yang pendek-pendek ya, landing page yang bisa dibuka di mobile. Sekarang mungkin lebih suka pakai mobile ya, atau pakai web ya, atau pakai blog. Masih ada yang pakai blog zaman sekarang. Mungkin pakai blog ya, cerita-cerita gitu ya. Atau langsung telepon, tapi kalau telepon kadang-kadang mengganggu kalau telepon ya. Atau kalau nggak mau susah, kita di webnya kita pasangkan nomor WhatsApp. Jadi bisa langsung customer-nya WhatsApp kita gitu ya. Pakai perintah apa? WA.me, garis miring, kasih nomor teleponnya. Langsung orang bisa WhatsApp kita. Jadi kalau di sini punya WordPress untuk membuat webnya, ya tinggal kita pasang untuk WhatsApp ya, lebih mudah gitu ya. Kemudian ada orang-orang juga yang konten. Kita membuat sistemnya itu tidak secara menyeluruh. Kita cuma buat platformnya, tapi tidak buat kontennya. Biarlah kontennya yang mengisi adalah customer sendiri. Customer mengisi kontennya, mengisi testimoni, ya itu kita membiarkan mereka membuat sendiri gitu. Ada yang disebut dengan on-page SEO, ada off-page SEO. Silahkan cari sendiri di internet apa sih yang namanya paling kanan nih, kanan paling bawah itu ada kelihatannya di bawah. Ada on-page SEO, ada off-page SEO. Saya tidak kasih tugas, coba cari sendiri apa sih yang disebut dengan on-page SEO dan off-page SEO. Jadi di tingkat 3 ini sudah bisa mengerti apa sih yang dipusingkan oleh orang bisnis supaya mereka untung dari alat yang namanya IT. Jadi mereka punya tool IT, gimana supaya untung. Ini merupakan salah satu langkah mencari pelanggan baru. Kalau sudah dapat, dia jadi loyal, nanti ada lagi CRM yang memelihara pelanggan lama. Jadi jangan sampai dapat yang baru, pelanggan lama dilupakan. Jangan sampai. Jadi sekali lagi yang namanya lead generation itu mencari pelanggan baru atau potensial customer. Nanti ada juga yang memelihara pelanggan lama. Namanya mungkin loyalty, loyalty maintenance ya. Orang yang sudah lama kita pelihara gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai di sini kita punya slide sekitar, wah masih banyak sekitar 6 slide lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Supaya saya jangan terlalu cepat mungkin. Belum ada, Pak. Oke, mungkin kita baru tingkat 3, tapi kalau sudah berpikir perusahaan, ya mungkin dari sekarang ya kita lihat. Kita tidak terlalu dalam perusahaan. Pasal kita magang, kita berpikir perusahaan ini apa sih bidangnya? Bagaimana cara dia memberikan layanan kepada customer? Bagaimana dia menerima komplain? Bagaimana caranya? Apakah dia responsif? Dia panik? Bagaimana sistem untuk menerima komplain? Bagaimana? Apakah dicatat, kemudian didiskusikan? Kita pelajari. Jadi jangan hanya mempelajari yang hard skill, pelajari soft skill. Sekarang di MBKM bagus ya kita mempelajari soft skill. Cara mereka berpikir, ya, seperti itu. Cara mereka berbicara, cara mereka menganalisis, memimpin suatu perusahaan, mengumpulkan orang. Kebanyakan orang sistem informasi itu adalah yang susah bekerja tim. Saya sering menemukan mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari sistem informasi, itu banyak yang tidak bisa bekerja secara tim. Mereka bukan orang yang introvert, mereka extrovert. Tetapi susah untuk memulai bekerja sama dengan yang usianya berbeda. Yang beda jauh 10 tahun, mereka susah untuk bergaul. Menyampaikan pendapat, susah. Nah, itu harus latihan, itu namanya soft skill. Nah, kalau di sini ada yang ikut MBKM, pelajari ya. Kalau ada yang tidak ikut, gampang lihat di kampus. Karena para dosen itu merupakan salah satu perwakilan dari para bos kita. Ada dosen yang galak, ya mungkin itu representatif dari dosen galak ya. Ada dosen yang detail, mungkin itu representatif dari bos kita yang detail. Nah, itu merupakan cara kita memandang perspektif dalam sebuah sistem. Anggaplah mereka adalah stakeholder. Ya.
Dari semuanya, setelah kita memantau para calon pelanggan atau potensial customer, kita nilai, kita scoring. Siapa sih yang benar-benar harus menjadi segmen? Kadang-kadang kita nggak tahu. Saya punya toko kue ya. Saya buat promosi berbayar di di Instagram. Kemudian Instagram itu kalau sudah pernah ada yang pakai, Anda sudah pernah pakai Instagram yang berbayar untuk promosi? Sebelum saya lanjutkan cerita, Anda sudah pernah pakai? Kalau nggak, saya ceritakan. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oke, saya ceritakan. Jadi misalkan saya punya produk kue, nah Instagram itu akan tanya, ini mau dikirimkan kepada siapa? Pertama area, kemudian lebih mengkerucut usia, pria atau wanita. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian berdasarkan dari tipe barang. Nah, itu merupakan segmentasi. Wah, bingung juga waktu pertama kali menggunakan Instagram promosi, kita nggak pernah survei. Tim-tim saya belum pernah survei sebetulnya kue saya itu disukai sama siapa sih. Wah, karena kita nggak tahu, wah udah saja kita coba-coba aja lah. Kita buat profil pertama, yaitu adalah bebas pria dan wanita, usianya antara 24 sampai 44 tahun. Pengiriman dari Instagram setiap malam pada saat mereka istirahat misalkan. Coba, nggak dapat. Wah, nggak dapat. Berarti salah segmen. Coba lagi. Nah, itu salah satu cara coba-coba yang mungkin tidak terlalu baik, tapi menjadi suatu yang coba-coba atau brute force ya, kita coba-coba. Keluar uang untuk mencobanya. Atau kita catat. Nah, setiap orang yang datang kita catat, tapi harus jadi member. Banyak pelanggan toko kue yang nggak mau jadi member. Ditanya berapa usianya, masukkan data, nggak mau, nomor telepon, nggak mau. Tapi kalau mereka nggak jadi member, kita nggak tahu bagaimana mensegmentasi yang namanya customer. Kita nggak tahu. Ya udah, karena nggak bisa, coba-coba lagi. Akhirnya kita menemukan ternyata kue yang dijual itu customernya kebanyakan mahasiswi. Kemudian tipenya adalah tipe yang senang sains. Jadi mereka untuk kesehatan, untuk makanan-makanan untuk yang sesuai dengan porsi fitness misalkan. Nah, kita bahas, oh ternyata segmen kita saat ini seperti ini. Itu butuh yang namanya mempelajari pasar. Jadi kalau punya data member mudah ya. Tapi kalau di kasus ini tidak mudah seperti teori mengatakan CRM itu bisa menangkap data, tidak mudah. Orang tidak mau jadi member toko kue, nggak mau mereka. Kecuali kalau membernya eksklusif, yang sifatnya sesuai dengan gaya hidup mereka, mungkin penting lah. Tapi kalau cuma toko kue, buat apa jadi member toko kue gitu? Nggak mau mereka. Jadi CRM tidak mudah untuk karena harus jadi anggota dulu supaya kita punya datanya gitu. Nah, di sini kita menilai sifat segmen kita. Jadi lead scoring itu memberikan skor sebetulnya siapa sih prioritas dari customer kita. Seperti Unicom harus melakukan prioritas. Jangan jangan promosinya kemana-mana ya. Sebetulnya siapa sih? Apakah mahasiswanya adalah orang Jawa Barat? Di sini ada yang di luar dari Pulau Jawa, ada berapa orang yang dari Ada luar dari beberapa, Pulau Pak. Jawa? Satu, berapa orang? Banyak nggak kira-kira? Saya punya kelas di teknik komputer itu hampir setengahnya luar dari Pulau Jawa waktu angkatan berapa itu ya. Berarti kita harus tahu oh, promosi itu harus kemana gitu targetnya. Itu kita harus kelola. Nah, kita sebagai reformasi harus membantu perusahaan kita menghemat. Jangan buat sistem yang ya sembarangan ya. Jadi kesian nanti bisnisnya keluar uang yang banyak. Maka sekali namanya promosi disebut dengan bakar uang. Kenapa bakar uang? Karena nggak tahu segmennya kepada siapa gitu. Kita buat lebih efisiensi, lebih mengkerucut dan lebih tepat. Buat sistemnya seperti itu. Tapi masalahnya orang Indonesia itu kalau tidak melalui media sosial tidak mau komplain. Jadi komplain itu lawannya komplement.
nggak mau memuji, juga nggak mau memberikan keluhan. Setelah pakai media sosial, muncul keluhan-keluhan tentang Unicom. Oh, wah, banyak itu tentang perusahaannya. Nah, itulah kita bisa mencari beberapa channel supaya bisa memasukkan masukan. Saya juga punya toko kue, nggak ada yang komplain. Semuanya bilang bagus, enak. Nggak ada. Setelah membuka Instagram, membuat dia bebas berkomentar, baru kita tahu, oh apa sih titik temu antara value dari customer dengan value dari perusahaan. Mungkin mahasiswa banyak komplain sama Unicom. Wah, saya nggak suka begini-begini. Berarti ada suatu channel yang tidak tersambungkan. Ada satu sistem komplain yang tidak dibuat atau sudah dibuat tidak dibaca, sehingga kita tidak tahu sebetulnya channel CRM itu bagaimana kemana dan bagaimana kita mengevaluasinya ya. Harusnya ada komplain-komplain apa dibaca oleh para pemimpin Unicom. Oh, sebetulnya ini keinginan mahasiswa. Tidak semuanya bisa dipenuhi karena sesuai dengan kapasitas ya. Nah, semuanya kalau para pemimpin tidak punya kapasitasnya ya nggak bisa gitu bisa penuhi. Misalkan ini yang ekstrim, ingin di depan kampus ada Starbucks, oh ya mungkin ada yang suka Starbucks tapi rasanya sih kebiasaannya kopi-kopi Starbucks itu mahal. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada apalah. Nah, itu semua harus ada channel. Sudah ada channelnya melalui sistem lewat customer relationship management. Kemudian ada yang mengolah, ada yang baca gitu. Ya, jangan berpikir kalau pacar kita ngerti apa yang kita pikirkan. Belum tentu. Sudah ada channelnya, belum tentu sama. Karena cara berpikir perspektif berbeda. Nilai yang dianggap value belum tentu sama. Setiap malam minggu datang bawa bunga, belum tentu wanitanya suka bawa bunga. Ada nilai perspektif yang tidak sama, ada value yang tidak sama. Mungkin kalau bawa martabak lebih disukai, bawa martabak setiap malam mingguan bawa martabak lebih disukai mungkin. Karena value martabak sama di sisi pacar kita dan di sisi kita, sama-sama suka martabak. Nah itulah penemuan tersebut tidak mudah, harus dipelajari ya, tidak mudah. Nah, ini ada yang namanya best practice. Jadi orang mencoba-coba bagaimana sih caranya mencari cara-cara supaya bisa mengetahui customer. Tadi berdasarkan dari lead qualification sudah tahu segmennya siapa ya. Mengintegrasikan yang namanya pemesanan. Jadi kalau customer pesan apa, langsung ngecek ke gudang ya. Berapa sisanya gitu. Langsung dikirimkan gitu. Kita benar-benar tahu siapa sih customer kita, pelanggan kita siapa gitu. Ini ada beberapa best practice ya di sini. Ada real time offer, jadi kalau ada hal-hal yang baru cepat-cepat dikirimkan. Ini programnya namanya Siebel, buatan Siebel ya. Silakan lihat di YouTube kalau ada yang tertarik. Siebel itu bagus sekali ya. Bagaimana mereka bisa memberikan harga penjualan yang sesuai dengan perubahan dari pasar. Jadi kalau kompetitornya kasih mahal semua, oke lah kita untung tipis turunin supaya bisa memenangkan kompetisi dalam waktu mungkin real time cepat sekali hitungannya mungkin detik ya. Kemudian dicatat barang apa yang dibeli, orang lain beli apa, jadi menggunakan sistem cross-selling dalam waktu real time. Jika Anda beli buku ini, orang lain juga membeli buku apa, buku apa, buku apa. Sekalian supaya belinya tambah banyak gitu. Atau pakai diskon dari pakai sistem upselling ya. Setiap situnya menggunakan value based customer segmentasi. Jadi yang dimunculkan di tampilan itu sesuai dengan segmennya. Jadi kalau pas kita login, usianya sudah 60 tahun, susah baca, maka otomatis sistemnya menggunakan huruf-huruf yang besar. Jangan terlalu kecil-kecil, susah dibaca. Gitu. Ada nggak sistem seperti itu? Ya, Siebel buat seperti itu. Jadi kalau misalkan yang memasukkannya usia apa, minatnya apa, muncul. Contohnya kalau di marketplace, barang-barang yang sudah kita kunjungi sebelumnya, nah, akan dimunculkan barang-barang lain yang tipenya sama, menggunakan cross-selling. Jadi, pada saat kita login, muncul tampilan-tampilan yang informasinya sama dengan barang-barang yang baru saja kita beli atau baru saja kita lihat.
Jadi itu menggunakan value-based customer segmentation dan real-time offering optimization. Nah, kontak strategi, jadi pada saat ada yang bertanya, cepat dijawab. Apakah pakai chatbot, ya, otomatis menggunakan suatu sistem robot yang menjawab, atau ada orang yang 24 jam menjawab. Jangan sampai mereka kecewa. Bahkan di salah satu marketplace di Tokopedia dihitung berapa lama kita menjawab. Kalau menjawabnya terlalu lama responnya, maka nilainya jelek. Dikasih nilai peringatan oleh Tokopedia gitu. Ya mulai sekarang coba-cobalah pura-pura jualan barang gitu supaya tahu bagaimana sih yang namanya sistem yang memperhatikan segmentasi. Kemudian menggunakan rules-based service order fulfillment. Jadi ada aturannya kalau misalkan kita membeli itu akan disiapkan kapan, kapan pengirimannya, kemudian integrasi dengan pihak ketiga, penjualan bagaimana, mau pakai JNE, pakai Tiki, gitu ya. Ada aturan pada saat kita menyelesaikan. Lewat lewat tanggal sekian atau jam sekian, maka kalau belum dibayar, angus, itu rule based service order fulfillment. Gitu ya. Ada juga value based service coverage, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi pada saat kita masuk ke sistem, maka akan muncul informasi yang sesuai dengan yang baru saja kita kerjakan. Jadi kalau baru kita beli, saya baru kemarin baru beli casing ponsel, pada saat saya login, maka muncul, siapa tahu mau beli lagi, kita muncul lagi beberapa produk yang merupakan casing ponsel, yang seperti itu ya. Jadi kita harus punya query. Nah ini query-nya nggak gampang. Ceritanya sih gampang, tapi sebagai seorang builder, programmer system, kita harus punya query-query yang mendata. Tadi dia masuk, apa sih yang dia lihat, kategorinya apa, disimpan. Ada semacam catatan. Oh, dia masuk tanggal sekian, kategori barang yang dilihat apa. Jadi pas saat dia masuk lagi, munculkan kategori yang sama, gitu ya. Atau kalau tugas-tugas yang belum selesai, munculkan ini barang barang kita beli perjalanan sama. Jadi customer suka. Belum dia cari barang, sudah muncul. Sekarang orang lebih banyak setelah didata, itu adalah para pria lebih suka masuk ke marketplace dibandingkan dengan para wanita. Zaman dulu para wanita membeli kerudung, beli hijab. Sekarang para laki-laki, para pria yang lebih banyak masuk ke marketplace. Nah, ini ada satu penelitian setelah diselidik-selidik, ternyata laki-laki itu malas kalau harus tanya-tanya harga, masuk ke toko lihat-lihat. Oh, nggak semuanya suka jadi anak mall. Ya, pada saat dia lebih suka ke marketplace, bisa lihat berbagai variasi barang, itu merupakan salah satu hiburan. Bagi para pria ini setelah didata, suatu hiburan bagi mereka untuk bisa melihat-lihat barang, meskipun mereka tidak beli. Mereka cuma lihat-lihat saja, baca informasinya apa. Nah, karena tipe mereka adalah nurture atau nurture. Nurture lead, jadi orang-orang yang senang dengan informasi. Nah, untuk tipe ini kita harus tahu bahwa mereka mungkin siapa tahu bisa menjadi suatu pembeli atau customer, jadi qualified lead. Nah, kita berikan informasi yang memadai. Tentunya tidak mudah, yang namanya CRM itu tidak ada garansi bahwa bisa memenangkan hati customer. Harus CRM yang cerdas, yang harus ditambah yang namanya tadi lead generation ya. Bisa saja CRM itu tidak terpakai kalau tidak sesuai dengan value dari customer gitu. Alasannya macam-macam karena kurang mengerti, kurang tahu. Nah, kita sebagai seorang manajemen informasi harus menyukseskan sistem. Setiap sistem yang dibuat kita harus sukseskan. Membantu perusahaan kita harus pelajari sebetulnya sistem ini titik temunya di mana dengan para stakeholder. Jadi nggak bisa bikin sistem tidak mikir stakeholder. Kita menjadi autis, kata salah satu dosen terkenal itu mengatakan bahwa orang IT itu autis. Kenapa autis? Kerja sendiri, tidak pernah nanya stakeholder, tidak pernah lihat yang namanya enterprise arsitektur, blueprint, framework, tidak pernah lihat namanya framework seperti apa. Nggak bisa. Kita harus tahu sebenarnya titik temu di mana. Nggak bisa kerja sendiri. Jangan-jangan stakeholder minatnya sudah berubah, trennya sudah berubah. Dulu Unicom bisa menggunakan robot. Mungkin sekarang beda ya.
Siapa tahu sekarang tren kita udah bukan robot lagi mungkin. Mungkin juga sudah bukan lagi perlombaan dan kemenangan. Mungkin trennya sekarang beasiswa, biasa aja. Sehingga pada saat kita menyampaikan sistem tentang penerimaan mahasiswa baru, sampaikanlah beasiswa. Beasiswa apa saja, kemudahan apa saja yang dapat diterima oleh calon mahasiswa. Calon mahasiswa kita sebut dengan lead ya. Lead tadi adalah calon mahasiswa. Misalkan seperti itu. Nah, buatlah situs tersebut yang sebelum ditanya sudah menampilkan informasi. Nah, seperti itu. Di sini kenapa saya pakai bahasa Inggris? Jadi sekali lagi saya ingatkan dari waktu masih awal, mahasiswa harus menguasai bahasa Inggris. Karena S1 ya, minimal baca, harus ngerti, pelajari sedikit-sedikit sampai mengerti. Kalau bisa berbicara. Lebih bagus lagi kalau bisa menguasai dua bahasa. Mengapa dua bahasa? Ya, yang namanya informasi harus jadi tinggi ya. Siapa tahu 10 tahun lagi saya sih berdoa mahasiswa ini bisa jadi CEO, pimpinan tertinggi, kerja di perusahaan yang global. Nah, harus bisa menguasai dua bahasa minimal, gitu ya. Ada yang suka bahasa Cina, ada yang suka bahasa Belanda, Jerman. Jadi jangan cukup dengan bahasa Inggris. Kalau sudah mampu membaca, sedikit-sedikit berbicara, pelajari bahasa lain. Karena tantangan kita harus bisa lebih tinggi. Jangan sampai kita hanya menggunakan ilmu kita terendah. Jadi ada tipe mahasiswa yang memang teen power syndrome, ya, hanya mengerjakan 10% kemampuannya pada saat dia kerja ya. Ada juga yang full power syndrome. Jadi saat dia kerja dia akan mencari yang sepenuh-penuhnya menguntungkan bagi dia menggunakan full kemampuan dia. Ada yang seperti itu, nggak salah sih. Nah, bagi yang full power, jadi yang ingin bekerja pada bidang-bidang yang memanfaatkan semua keilmuannya, ya, kembangkanlah kemampuan soft skill ya. Soft skill itu bagi orang masih soft skill adalah berbahasa, berbicara, mengambil keputusan, melihat sistem, memahami, itu merupakan soft skill. Jadi mulai sekarang latihan bahasa ya. Bagaimana sih berbahasa yang jelas, singkat, mudah dimengerti, vocabulary, konsonannya, secara tertulis maupun secara lisan. Latihan dari sekarang. Kalau sudah mampu, pakai bahasa Inggris ya. Buat sekarang bikin paper pakai bahasa Inggris. Walaupun mungkin salah, nanti setelah itu bandingkan dengan Google Translate, benar nggak gitu ya. Itu cara yang paling gampang menguji kemampuan bahasa kita. Memang susah, tapi harus dilatih ya. Karena nanti setelah lulus, tantangan kita adalah orang-orang yang kemampuan kemampuan soft skill-nya sangat tinggi selain teori ya. Ada yang disebut dengan operation CRM, ada yang analytical. Jadi kalau kita tidak bisa wawancara, kita nggak tahu apa sih keinginan dari stakeholder kita. Mengapa seperti kata saya tadi, kalau saya perusahaannya toko kue, tidak ada yang mau diwawancarai. Mereka cuma mau beli kue, bayar, pulang gitu ya. Kalau dapat customer yang suka komplain, terima kasih, kita catat. Ada yang senang berkomentar, terima kasih, kita catat. Nah, bagi tipe-tipe yang bisa didapati dengan komentar, itu kita sebut dengan operational CRM. Bagi tipe-tipe yang tidak bisa kita peroleh, kita bongkar data. Buka data pembelian, buka data keanggotaan, buka data penjualan. Itu yang disebut dengan analytical CRM. Kita istilahnya mengekstrak dari data kita, sebetulnya trennya kemana, pasar kita kemana, segmen dari customer di mana. Siapa tahu sudah berubah segmennya. Nah, saya ceritakan tadi saya menggunakan IG yang berbayar, itu bayarnya dulu 10.000 ya. Setelah tahun 2019 jadi 20.000 minimal. Jadi sehari saya pilih yang paling murah 10.000. Segmennya saya ganti-ganti karena saya nggak punya data untuk mewawancara langsung. Itu saya menggunakan namanya analytical CRM. Jadi ada ilmunya, bukan sekedar coba-coba. Ada operasional, ada analytical. Ada kelebihannya, ada kerugiannya. Ada keuntungan dari operasional, tapi tidak mudah operasional melakukan wawancara. Siapa tahu belum tentu apa yang disampaikan itu jujur, belum tentu ya. Analytical mungkin lebih jujur karena kita bisa melihat misalkan sekarang data pembelian yang paling banyak beli sepatu, ya berarti trennya ke sepatu. Terus kita lebih dalam sepatu jenis apa? Apa dia milih karena brand? Apa atau dia milih karena harga?
Apakah dia hypo customer? Apa itu hypo? Masih ingat minggu lalu hypo customer? Apa itu hyper customer? Yang mengejar branded namanya hyper. Yang mengejar yang bentuknya bagus tapi nggak apa-apa lah bukan brand namanya adalah hypo. Apa hypo atau hyper ya, macam-macam. Jadi kalau ada mall hypermart ngerti ya apa maksudnya hypermart ya. Jadi isinya adalah yang branded namanya hypermart. Ini adalah berbagai cara kita melakukan tindakan kalau operasional CRM. Nah, ini saya tidak akan ceritakan, baca sendirilah. Jadi kalau ada yang nama telemarketing, itu adalah operasional. Jadi ditawari macam-macam, itu berarti dia mencari survei langsung, memasarkan mulut ke mulut, itu operasional. Nah, kalau analytical, bongkar data. Gimana cara bongkar database kita? Lihat di sini ya. Mencari profil customer, mencari profitability customer, produk profitability, mencari barang mana yang mau di cross-selling, di upselling, itu di analytical. Bagaimana membuat suatu lead generation, apa itu lead generation? Hari ini saya tidak akan bertanya kepada mahasiswa, saya akan jawab sendiri karena sudah mau akhir perkuliahan minggu depan libur. Jadi saya kasih hadiah ya, saya tidak akan menakut-nakuti mahasiswa ya. Jadi saya ulangin lagi, lead generation itu adalah proses untuk mencari customer itu. Nah, ini nanti pekerjaan kita. Siapa tahu mungkin 4 tahun lagi ilmunya akan terpakai. Siapa tahu ya, 4 tahun lalu kita bekerja akan terpakai. Mungkin sudah lupa nama mata kuliah ini, nggak apa-apa, tapi pernah ingat bahwa yang namanya mencari customer itu punya langkah-langkah, nggak bisa sekaligus ya. Kita harus petakan supaya efisien dari marketingnya. Nah, ini adalah analytical. Ada juga barang sudah bagus, tapi pengirimannya tersebut datangnya telat karena pihak ketiga tidak bisa memenuhi kewajiban, jadi komplain. Oh, ternyata komplain dari pihak ketiga. Nah, setiap komplain kita catat apakah bisa dijadikan sensitivitas analisis, jadi melihat bagaimana kecenderungan buat memuji atau kecenderungan untuk tidak suka, kita buat sensitivitas analisis. Yang tidak suka, kita masukkan kepada data untuk dirapatkan di bagian marketing. Nah, harus buat sistem seperti itu, buat sistemnya ya. Oke, ini slide terakhir. Ini adalah kolaboratif CRM. Jadi CRM itu melibatkan sistem, melibatkan supplier, melibatkan partner, dari member to member, multi level marketing. Jadi gabung-gabung bukan hanya satu sistem langsung kepada customer. Jadi ada pihak stakeholder yang terlibat lebih daripada satu. Itu kolaboratif CRM gitu ya. Ada juga portal based CRM, ini adalah menggantikan sistem untuk kelemahan manusia. Jadi kalau kita tidak bisa melayani untuk menjawab, kita gunakan sistem. Jadi pakai chatbot ya, atau kalau dulu pakai FAQ, frequently asked question. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, tinggal ketik pakai chatbot. Kan sudah banyak chatbot di Telegram, di WhatsApp. Sehingga yang namanya customer service itu bisa 24 jam ya. Jadi gunakan portal, gunakan kecerdasan buatan untuk menjawab supaya customer jangan kecewa. Saat mereka butuh informasi, cepat-cepat kasih informasi. Apalagi kalau sebutnya nurture lead, butuh informasi yang sangat banyak, butuh asupan informasi, penting ya. Ini contoh dari kolaboratif, ini ada contoh bagus ya. Jadi kalau harga bahan bakunya itu turun, cepat-cepat disampaikan. Ini saya suka terima dari Pegadaian. Para member Pegadaian, ini harga emas turun. Siapa tahu ada yang mau menjual emas atau mau ikutan program membeli emas. Harga lagi turun. Nah, pada saat terjadi di satu sisi yang bagian hulu, cepat-cepat di bagian hilirnya disampaikan. Itu bagus sekali. Jadi pada saat ini ada akhir tahun harga mobil murah, nah, sampaikan gitu ya. Macam-macam lah itu satu strategi marketing ya. Ya, pada saat ada kondisi yang menguntungkan bagi member, cepat-cepat beritahu, member ini ada barang bagus,
harganya murah, cepat-cepat beli gitu ya. Ya bisa bisa benar-benar murah atau bukan semua strategi ya macam-macam. Ya. Atau bagian supplier memberikan diskon. Nah, diskonnya tidak langsung diambil oleh perusahaan, tetapi dibagi-bagi keuntungannya bagi customer. Ini biasanya kalau membernya sudah loyal berapa lama, ini ada keuntungan karena supplier memberikan harga murah. Maka bagi para member yang sudah loyal, dibagikan keuntungannya. Nah, seperti itu ya. Kolaboratif CRM namanya. Oke, slide-nya sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini. Jadi orang supermarket, ya silakan ada yang mau tanya. Jadi begitulah seorang supermarket itu harus punya pengertian bagaimana sih untuk mengefisiensikan supaya bisnis ini bisa ketemu dengan ekspektasi dari stakeholder, dari customer ya. Saya pernah tanya kepada salah satu orang tua yang menemani mahasiswa, mau menemani calon mahasiswa mengantri di depan kampus satu. Masih belum ada gedung baru. Saya tanya, Pak, kenapa anaknya mau dimasukkan ke Unikom? Bapaknya malah balik bertanya, Bapak dosen? Ya, saya dosen. Saya ingin tanya, Pak, program studi mana yang cepat lulus? Wah, susah jawabnya. Saya bilang ke dia, saya tahu yang susah lulus, tapi kalau yang cepat lulus agak susah. Kenapa gitu, Pak? Iya, karena saya punya anak tiga. Ini saya rencananya tiga-tiganya mau masuk ke Unikom. Wah, alhamdulillah tiga-tiganya mau masuk ke Unikom. Nah, tapi saya ingin tahu mana yang cepat lulus, karena kalau misalkan sampai ada yang tidak naik kelas, istilahnya dia tidak naik kelas. Padahal kalau di kampus nggak ada yang namanya tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, kasihan adiknya. Ini kan uangnya harus membayari adik-adiknya, ada dua lagi ini yang mau masuk ke Unikom. Jadi ekspektasi dia adalah program studi yang cepat. Ya saya bilang, kenapa nggak masuk ke diploma 3? Wah, nggak mau. Saya inginnya S1, katanya. Karena diploma 3 itu menurut dia susah cari kerja. Padahal kan D3 sama S1 sekarang prospeknya beda ya, tidak sama. Saya bilang D3 aja, nggak mau, saya nggak mau D3, maunya S1. Oke lah, saya ceritakan. Anaknya dari mana? Dulu kan masih dibagi ya IPA atau IPS. Oh, anak saya dari IPA. Oh, kalau IPA masuk teknik. Oh, nggak mau. Nah, ini diskusi. Nah, dari sana kita tahu ada beberapa perspektif atau keinginan dari stakeholder, dalam hal ini orang tua yang ingin anaknya cepat lulus. Dia punya strategi supaya anaknya cepat lulus. Nah, itu harus kita harus kita akomodasi. Tapi kadang-kadang banyak juga para orang tua yang enggan nanya kepada customer service. Jadi kalau kita lihat di Unicom, kebanyakan mereka cuma melayani yang mau bertanya gitu, yang berat-berat, yang nanya berapa harga, berapa. Harusnya ada juga yang bertanya yang ringan-ringan. Akhirnya para orang tua ini tanyalah kepada satpam. Wah, paling parah lagi, nanya ke tukang parkir. Tukang parkir, mana yang cepat lulus? Kata tukang parkir, yang sering ngobrol sama saya itu orang supermasi. Mungkin supermasi cepat lulus, karena dia sudah parkir selama di sini cuma 3 tahun, nggak datang lagi. Siapa tahu malah DO. 3 tahunnya nggak pernah datang lagi. Jadi dia cepat lulus, cepat nggak ada gitu ya. Ya siapa tahu seperti itu ya. Karena mereka titik temunya nggak berani nanya sama bagian front office. Dosen juga mau ditanya segan. Mau bertanya, dosennya nggak pada melirik. Akhirnya nanyalah kepada orang-orang yang tidak bukan kapasitasnya ya. Ke tukang parkir, nanya ke satpam, ya seperti itu. Ya, banyak sekali mahasiswa baru nanya ke satpam untuk kos. Di mana tempat kos? Ya, ya karena pihak dari kampus tidak memberikan informasi mengenai kos-kosan. Tidak ketemu yang namanya perspektif stakeholder. Nah, seperti itu ya. Kita bisa membuat sistem yang membantu, selain membantu PMB, juga membantu informasi kos-kosan yang dekat dengan kampus, harga murah, mungkin tidak terlalu banyak fasilitasnya. Nah, kita bisa buat sistem. Nah, itulah yang namanya ilmu ini. Jadi, ilmu informasi itu bukan ilmu yang sekedar teori, tapi benar-benar kita memahami praktek di lapangannya. Oke, kita sudah kuliah hampir 1,5 jam.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Mas Mugia. Oke, kita. Ya, Pak, kan ERP, SCM, terus CRM itu sistem yang dapat mengurangi cost yang dikeluarkan perusahaan gitu ya, Pak. Salah satunya mungkin dari cost tenaga kerja yang dibutuhkannya. Contohnya kayak tadi karena ada chatbot itu mungkin customer service yang dibutuhkan juga berkurang gitu. Hmm, Nah, apakah ada batasan gitu Pak dalam penerapan ERP, SCM, CRM itu agar tidak mempersempit lapangan pekerjaan gitu Pak? ya, betul. Makasih, pertanyaan bagus ya. Saya lebih suka ketemu orang. Jadi waktu para bank itu menawarkan kartu kredit, itu yang nawarkan para bidadari cantik tuh. Salah-salah yang cantik. Wah, saya laki-laki ya, mohon maaf bagi yang wanita. Saya suka ditawarkan. Tapi waktu saya ingin menutup kartu kredit, sebelnya bukan main. Saya cuma disediakan satu telepon. Ketemu dengan silakan menghubungi nomor sekian, mohon maaf, tekan nomor sekian. Waktu menawarkan kartu kreditnya, bagus. Waktu nutup kartu kreditnya, yang ketemu mesin. Jadi yang namanya manusia tidak selamanya bisa digantikan dengan sistem. Butuh yang namanya orang. Dalam ERP di Indonesia lengkap, pakai Oracle, pakai SAP. Tapi tetap harus ada orang yang datang survei. Benar nggak di lapangan dipakai? Saya pernah datang ke salah satu perusahaan menggunakan Oracle. Tapi di lapangannya mereka pakai Excel. Saya tanya kenapa pakai Excel? Ya karena di sini tidak ada yang punya skillnya Oracle. Semuanya jagonya di Excel. Ya berarti tidak mudah. Jadi yang namanya ERP itu tidak bisa saja menghilangkan orang. Tetapi yang bisa menghilangkan adalah level skillnya. Jadi kita kalau pakai ERP semakin canggih, ECM semakin canggih, CRM semakin canggih, butuh orang-orang yang mengambil keputusan. Ingat, mata kuliah ini itu adalah ada pada posisi menengah, medium manajemen. Berarti semakin canggih manajemen sistem informasi, maka semakin dibutuhkan orang di bagian topnya, top manajemen, pengambil keputusan. Jadi mungkin menghilangkan orang-orang yang ada di bagian operasional, mungkin dihilang ya. Tapi di bagian top manajemen tidak hilang. Jadi kalau di sini ada mahasiswa yang hanya menggunakan 10 power syndrome, yaitu hanya menggunakan 10%-nya, saya S1 cukuplah, saya cuma jadi sekretaris saja, gitu, cukuplah, tidak perlu pakai kemampuan yang lebih tinggi. Nah, itu bisa hilang, bisa tergantikan oleh orang lain. Kerjaan yang paling bagus adalah kerjaan yang orang lain nggak bisa, kita bisa. Yang skillnya orang lain nggak bisa, kita punya skillnya. Baik skill secara hard skill, kemampuan dari sistem, memahami sistem, atau yang soft skill, berbahasa, mendengar, mengutarakan pendapat, mengambil keputusan, memimpin orang, itu adalah soft skill. Jadi mahasiswa masih jangan sekedar cukup ya. Apalagi di zaman online gini, gimana bisa menyampaikan pendapat. Jadi kalau ada dosen yang minta diskusi dengan teman, benar-benar diskusi, latihan. Anggap mereka jadi partner kita kalau sudah kerja. Ada yang hanya mendengarkan makhluk-makhluk kasih pendapat, latihan. Karena soft skill itu penting, bukan hanya hard skill. Ya. Jadi benar, tapi ada bagian soft skill yang nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Tetap membutuhkan orang gitu. Sekarang kuliah secara online, rapat secara online, kita susah memimpin karena secara online ya kita susah gitu. Ya, tapi kita harus paksakan. Jadi menggunakan WhatsApp untuk menyuruh orang. Tapi tidak boleh memecat menggunakan WhatsApp ya. Saya pernah dengar ada salah seorang manajer tuh dipecat oleh WhatsApp. Nggak boleh ya. Harus ketemu orangnya, ngobrol. Kenapa saya dipecat? Apa alasannya? Apakah karena sanksi? Atau perusahaannya ingin merampingkan? Ya, memecat itu nggak boleh gitu. Gitu ya. Segi ya. Berarti ya Pak, kalau intinya itu mungkin mesin sama manusia itu saling melengkapi gitu ya Pak. Jadi keberadaan manusia itu mungkin untuk menghindari sistem error kayak mungkin jaringannya down atau gimana. Nah, terus si mesin juga mungkin ada untuk meminimalisir human error. Misalnya kan manusia itu sering lupa gitu ya Pak. Ya, Kayak gitu mungkin ya Pak. betul.
Kalau Oke, Pak. manajernya tidak bisa ngambil keputusan dengan konsisten, dibantu dengan sistem. Kalau para manajer itu, para mahasiswa ini jadi manajer, ternyata tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, dibantu dengan sistem. Namanya di sistem support system. Kalau di sini ada para manajer yang tidak tegaan, bahasa sehari-harinya tidak tegaan, mungkin yang tadi terlalu berat, dibantu dengan sistem. Berarti di sini ilmu kita, manajemen informasi, mendukung yang di atas, yaitu decision support system. Gitu ya. Jadi manajemen informasi ini ada di bagian yang mendukung, membantu. Dan juga membantu yang di bawah, supaya yang di bawah itu bisa menyampaikan dengan kualitas informasi yang tepat, apakah kecepatan, akurasi, reliabilitas. Jadi kita membantu yang di bawah supaya bisa cepat menyampaikan. Membuat otomatisasi, misalkan, gitu. Nah, kalau dikatakan orangnya hilang karena sistem, nggak juga sih kalau di Indonesia. Tapi kehilangan skill bisa. Jadi karena orang-orang yang tidak punya skill itu bisa dihilangkan dengan sistem. Contohnya sales ya. Sales, sales dulu kan kita jual barang pakai sales. Sekarang kalau pakai marketplace, nggak ada salesnya. Kita tinggal pasang di marketplace, maka biaya transaksinya atau cost transaksinya jadi murah. Nggak perlu kita bayarin sales. Kita cukup pasang barangnya, kasih testimoni, beres. Bilang tuh. Karena sales ada di skill yang paling rendah. Tapi untuk menentukan mana barang yang di cross-selling, di upselling, tetap butuh orang. Jadi makanya mahasiswa tambah ilmu. Lihat di YouTube, jangan hanya YouTube dipakai buat hiburan, dipakai buat tambah ilmu. 15 menit saja dalam sehari kita mencari ilmu di YouTube, sudah berguna itu. Gak usah panjang-panjang. Cari yang 15 menit yang bermanfaat bagi informasi, baik soft skill maupun hard skill. Pakai ilmunya 15 menit. Sisanya pakai buat nonton. Silakan nonton apa dari YouTube ya. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi, jangan sampai kita bekerja di pekerjaan yang banyak kompetitornya ya. Janganlah. Nanti mudah sekali orang menganggap kita bukan aset. Mudah untuk digantikan dengan orang lain. Jangan sampai ya. Paling sakit hati digantikan sama orang lain atau digantikan sama mesin, sama sistem. Lebih sakit hati mana ya? Sama mesin, Pak. Sama mesin. Kalau sama orang tinggal ajak berantem aja kali ya. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai mulai sekarang lihat kapasitas kita apa. Kemampuan kita senangnya di mana. Sukanya di mana. Passionnya di mana. Perdalam. Ah, saya nggak suka ini, saya lebih suka marketing, tapi seorang studi informasi, ya pakai marketingnya kita perdalam. Ah, saya nggak suka semua mata kuliah. Waduh, susah ini. Ada juga mahasiswa yang suka semua mata kuliah. Tapi saya suka untuk berbicara. Oke, mungkin dia bakal jadi MC, mungkin nggak tahu atau jadi pembawa acara mungkin ya. Nah, masalahnya kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Nah, itu kata Einstein ya, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Mulai sekarang kita analisis. Anggaplah stakeholder-nya adalah diri kita. Jadi lead generation-nya adalah diri kita. Diri kita itu segmennya kemana sih? Maunya kemana? Saya waktu kuliah nggak berpikir mau kerja, pokoknya lulus lah. Saya nggak pikir mau kerja di mana. Pokoknya lulus. Nah, mulai setelah saya sarjana muda, mulai kerja, saya lihat, oh, passion saya adalah mengajar. Kalau nggak jadi guru, saya jadi dosen. Tapi gajinya kecil. Waktu itu, guru itu cuma 125.000 satu bulan. Dosen itu 120.000 sebulan. Oke, resikonya kita bahas. Kita nanti akan bahas mengenai manajemen resiko. Tentukan resiko dan profitnya. Apa keuntungannya? Dulu saya berpikir nama dosen cuma ngajar, sisanya bisa nonton film silat. Dulu kan ramainya film video ya. Sisanya bisa kita gunakan buat bermain. Ternyata tidak ya. Yang nama dosen harus mempersiapkan beberapa materi, harus mau belajar lagi, ya. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang kita pakai lead generation kepada diri kita. Diri kita itu mau disegmentasikan kemana sih? Jangan sampai minimal minimal yang penting lulus bolehlah menggunakan segmentasi yang penting lulus. Setelah itu kita sampaikan mau kemana gitu. Yang belum punya pacar juga pikir ini mau dapat pacar yang kayak gimana nih? Jangan jangan ngabisin waktu, coba pikir gitu. Jadi kemana-mana. Oke, mungkin saya tutup saja. Tolong dipasang kameranya mau saya capture ya. Saya jadi kemana-mana ceritanya. Tapi ilmu situasi itu ilmu kehidupan ya.
Jangan pikir ilmu sistemasi itu cuma ilmu kelas di teori ya. Tidak ya. Jadi masuk sistemasi, berbahagialah masuk ke sistemasi. Itu ilmu kehidupan. Hampir semua yang ada di perkuliahan kita pakai langsung. Jadi bukan teori saja yang kita pakai misalnya di kelas, itu pakai semuanya. Saya sudah coba seperti itu untuk beberapa hal ya. Oke, oke, silakan pasang yang bisa pasang video, pasang ya supaya tahu wajah-wajahnya. Tuh, saya tahu ya wajah-wajahnya siapa. Kadang-kadang saya suka lihat lagi ulang, oh yang ini namanya. Tuh. Oke, saya hitungnya satu, dua. Oke, satu lagi, bersabar. Satu lagi. Satu, sebentar, no. Tombol capture-nya kemana? Sebentar, oke, satu, dua, oke. Oke, terima kasih sudah hadir. Minal aidin wal faizin, ketemu lagi nanti setelah Lebaran ya. Selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Silakan, Li.